斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 38 Penyempurnaan Pil Obat Kekaisaran 5. Xiao Yan tidak bisa dibiarkan menghadapi petir secara langsung. Xiao Long dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan dan berteriak, "Nak, menyingkir, kamu tidak bisa menangkap Guntur secara langsung." Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia masih tidak dapat menandingi kecepatan Thunderbolt. Thunderbolt jatuh dan menghantam Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan merasakan kekuatan yang terkandung dalam Guntur, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika Lei Ting hendak menyentuh telapak tangan Xiao Yan, cincin di tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, dan naga guntur besar muncul di depan Xiao Yan, dan petir yang jatuh langsung ditangkap oleh tiba-tiba. Apa yang ditelan oleh naga guntur secara alami adalah 9 naga guntur emas mendalam, Long Yi, yang telah lama berlatih di pagoda emas. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiao Long tiba-tiba berhenti, dan dia sangat terkejut melihat Dan Lei yang besar ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan data, meskipun naga petir yang dihasilkan di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, belum dicatat kekuatan apa yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Bisakah dikatakan bahwa ia berevolusi dengan menelan guntur? Tidak heran orang ini begitu percaya diri, ternyata naga petir bisa menelan Dan Lei. Faktanya, Xiao Long salah menebak. Xiao Yan tidak tahu bahwa naga petir bisa melahap Dan Lei. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya, dia buru-buru menurunkan tubuhnya dan menstabilkan pil wangu yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Suara mendesing. Jejak energi aneh memasuki pil obat, dan pil obat, yang tidak terlalu halus, mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Ledakan, dan guntur lain menghantam, tetapi tidak ada kecelakaan. Itu langsung ditelan oleh Long Yi yang melayang di langit dan berubah menjadi tubuhnya. Setelah menelan dan guntur 2 kali, kilat menyambar tubuh emas Long Yi, emas warna juga menjadi sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Boom, boom, guntur yang indah, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, menari dengan liar di langit, memunculkan guntur yang menyilaukan, dan menjarah dengan hebat. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti, dan pelet thunder yang berputar, seperti mesin pembuat petir, terus-menerus memuntahkan banyak guntur indah yang menjadi lebih kuat, dan kemudian ditelan oleh Long Yi. Orang ini memiliki banyak harta. Xiao Li, yang berdiri di belakang Xiao Longsheng, tersenyum dan berkata. Xiao Long juga mengangguk, melihat naga guntur ini, Xiao Long tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu, akan sangat bagus jika dia juga memiliki binatang suci seperti itu. Itu datang. Dengan ringan menjilati bibirnya, mata gelap Xiao Yan penuh dengan antisipasi. Setelah setengah jam pembaptisan Dan Lei, tubuh Long Yi, yang awalnya ditutupi dengan warna emas yang mempesona, hampir berubah menjadi warna emas yang lebih dalam pada saat ini. Ledakan. Dan Lei terus mengamuk dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus menyerah pada nasib ditelan. Fluktuasi energi di lapisan awan secara bertahap melemah, dan awan guntur yang tebal dan menekan, membaca, juga perlahan menyebar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Dan Lei yang menakutkan akhirnya mundur, Xiao Yan menemukan bahwa napas Long Yi telah sangat meningkat setelah menelan Dan Lei kali ini. Ternyata 9 mendalam Golden Thunder Dragon masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur. Melihat tubuh emas Thunder Dragon yang lebih dalam, Xiao Yan tersenyum, dan segera mengarahkan matanya ke kuali obat lagi. Energi di sekelilingnya berkumpul, dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berakhir. Pil obat kekaisaran ini akan berhasil disempurnakan. Xiao Yan memasukkan jejak Chaos Saint Yan untuk perlahan memeliharanya, dan permukaan pil obat kasar secara bertahap berubah. Bulatkan, ledakan, fluktuasi energi menyebar dari pil obat. Sosok Xiao Yan tergantung di langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Bagaimanapun, pil obat kekaisaran lahir di tangan Xiao Yan. Ternyata, itu benar-benar berhasil. Mengambil pil, telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Hasilnya kali ini agak tidak terduga. Bahkan dengan kemampuannya saat ini dan Chaos Seng Yan, dia ingin memperbaiki pil kekaisaran. Tingkat keberhasilannya tidak akan pernah melebihi 10%.
Memanggil. Tepat ketika semua orang kehilangan akal karena perubahan penglihatan di langit, sebuah kecemerlangan tiba-tiba melintas ke langit, dan kemudian seperti kilat, dengan cepat tersapu dari satu sisi. Kali ini alkimia Xiao Yan menarik banyak klan untuk ditonton, karena setiap kali Xiao Long melakukan alkimia sebelumnya, Xiao Long langsung menekannya, dan bahkan Dan Lei langsung menekannya. Kekuatan Xiao Yan secara alami tidak mungkin untuk mencapai tingkat Xiao Long, belum lagi ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan, jadi gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak anggota klan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 39 menyempurnakan pil obat kekaisaran 6. Wang Gudan, dia akan melarikan diri. Palem keberuntungan surga yang hebat. Jejak telapak tangan energi besar, membawa tekanan angin kencang, terbanting dari langit, dan menghantam kecemerlangan. Tamparan mengguncang cahaya di permukaan tubuhnya, dan cahaya menghilang, dan garis gemetar bayangan indah Xiao Long dan Xiao Li berjalan keluar dari bidang penglihatan. Qian Ying memiliki rambut hitam panjang dan tubuh yang halus, matanya yang besar dan indah menatap Xiao Yan dengan ngeri, dengan tatapan yang menyedihkan. Tepat setelah lahir, dia memiliki kecerdasan seperti itu dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Pil obat kaisar memang luar biasa. Xiao Yan menatap aneh pada wanita telanjang dan cantik di depannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, tidak ada perbedaan gender dalam pil obat. Penampilanmu seharusnya berubah dalam sekejap sebelumnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita cantik dengan wajah menyedihkan itu terkejut, dan sosoknya buru-buru mundur. Xiao Yan melangkah maju dan muncul langsung di depan wanita itu. Dengan jari, itu mendarat di dahinya secepat kilat. Jejak jiwa segera muncul, dan dengan munculnya jejak ini, wanita itu tubuh halus juga bergetar, dan kemudian tubuh secara bertahap menjadi ilusi, berubah menjadi bulat, pil obat kuning pucat seukuran lengkeng, dan tubuh berlama-lama dengan segala macam wewangian aneh. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari Naji, dan dengan hati-hati memasukkan obat kekaisaran Wangu Pil, yang telah dia kerjakan dengan susah payah untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok. Melihat Xiao Yan membawa pil obat ke dalam ring, banyak orang di bawah menunjukkan rasa iri. Pada saat ini, Long Yi sudah terbang ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan menatap dua leluhur di sampingnya, terima kasih leluhur. Xiao Yan membungkukkan tangannya ke Xiao Long di depannya dan berterima kasih padanya. Ada orang-orang berbakat di negara ini, nak, bakatmu dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Di antara seluruh keluarga Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin hanya milikmu. Tapi nak, meskipun kamu memperbaiki pil kekaisaran, obatnya berhasil dan dipromosikan ke tingkat pertama kaisar, tetapi dengan keterampilan pemurnian obat Anda saat ini, Anda dapat melihatnya di mana-mana di seluruh benua, bahkan di negara kaisar, Anda harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil obat dengan kualitas terbaik. Xiao Long tampak Xiao Yan, yang tidak bisa membantu tetapi sangat gembira sekarang, tertawa karena dia telah menyempurnakan pil obat kekaisaran. Tingkat pertama kaisar, kelas berapa? Bukankah pil obat kaisar adalah kualitas tertinggi? Xiao Li mengangguk, berbicara tentang pil obat ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu, dan dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan. Pengenalan apoteker dan ramuan obat tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan satu persatu. Posisi apoteker telah sangat diperkuat di benua ini. Apoteker telah merangkum banyak nilai menjadi 5 peringkat dan 10 kelas. Mereka adalah, kelas 1 kaisar adalah kelas kaisar, selama Anda bisa memperbaikinya. Yang kedua dan ketiga produk kaisar adalah apoteker dari Huangji. Peringkat ke-8 dan peringkat ke-9 adalah peringkat surga, dan peringkat ke-9 di luar kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di benua Dodi, sedikit berbeda dengan benua Doqi, meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara peringkat dan peringkat di peringkat yang sama, selama Anda rajin dan memiliki konsumsi material yang cukup, itu tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, ada keluarga besar kekuatan yang masih dapat dikultivasikan, tetapi kesulitannya adalah promosi antar peringkat, seperti dari peringkat ke-9 biasa ke peringkat pertama kaisar, dari kuning pangkat kaisar pangkat 3 sampai pangkat misterius pangkat 4 kaisar pangkat Suan kelas 5 sampai pangkat 6 bumi kaisar, pangkat 7 bumi kaisar sampai pangkat 8 kaisar pangkat surgawi. Ini tidak hanya mungkin dengan ketekunan dan sumber daya, kesulitannya jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat menerobos, dan bahkan mengorbankan hidup mereka. Mengapa? Dan perampokan. Kesengsaraan pil lintas order 10 kali lebih besar dari bencana pil biasa sebelumnya. Ini membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada tingkat peningkatan, belum lagi tingkat dunia bawah yang melampaui tingkat surga. Oleh karena itu, apoteker kekaisaran biasa menyumbang sebagian besar. Ada sangat sedikit apoteker tingkat Huang, dan apoteker tingkat Suan relatif jarang. Bagaimanapun, tidak ada apoteker di negara bagian kekaisaran. Beberapa, dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis dari peringkat surga. Adapun alkemis dari dunia bawah, keberadaan yang menakutkan seperti itu mungkin tidak dapat menjebak mereka di benua Kaisar Do. Alam Kaisar bukan lagi penguasa kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menjadi lebih misterius dan tidak terduga di benua ini. Di atas ranah Kaisar,
Kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan, ranah artistik, alam dunia, dan alam, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Hanya konsepsi artistik, tidak banyak di daratan. Adapun dunia, itu hanyalah keberadaan yang langka, dan dunia bahkan lebih legendaris. Dikatakan bahwa orang yang kuat jiwa konsepsi artistik dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan tidak mengherankan untuk merasakan hal-hal yang ribuan mil atau bahkan lebih jauh. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai alam dunia dapat membuka ruang sendiri, memasok aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa Kaisar Rilem berada di bawah ini, dapat dikatakan bahwa itu tidak berharga. Mengetahui informasi ini, Xiao Yan tiba-tiba merindukan alam itu. Nak, kamu juga mengerti, meskipun kamu berhasil menyempurnakan pil kekaisaran untuk pertama kalinya dan menjadi kaisar pertama, tetapi jika kamu mengandalkan eksplorasimu sendiri, aku khawatir masih sangat sulit untuk dipromosikan ke kuning apoteker tingkat ketiga. Mungkin saya bisa mengajari Anda sedikit, tetapi saya tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Petik 2. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 40 Penyempurnaan pil obat kekaisaran 7. Dalam sekejap mata, Xiao Yan menatap Xiao Long, dan matanya tiba-tiba menyala. Apoteker tingkat Huang juga makhluk langka di Disu. Di atas negara kekaisaran, hanya ada beberapa apoteker peringkat kuning, dan siapa lagi alkemis peringkat Huang yang telah mencapai peringkat ketiga kaisar, kecuali Xiao Long Yaoqi di klan Xiao. Xiao Long adalah orang nomor 1 di bidang kedokteran pemurnian di negara kekaisaran. Namun, obat lama, kamu tidak perlu menganggapku sebagai guru. Aku hanya akan memberimu resep dan memberimu beberapa saran tentang cara memperbaiki obat. Adapun sisanya, aku tidak akan memaksamu. Apakah kamu ingin mempelajarinya, nak? Xiao Long menatap Xiao Yan, yang tidak yakin, bertanya dengan sabar. Terima kasih, leluhur Xiao Long. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kilatan rasa terima kasih melintas di matanya, dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru mengangguk terima kasih. Ketika Anda datang ke benua ini sendiri, tidak ada resep dan tidak ada bahan obat, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang pemurnian obat? Tidak, omong-omong, aku juga ingin berterima kasih, hahaha. Xiao Long tertawa, terima kasih. Xiao Yan bertanya-tanya, jangan katakan, hahaha. Tawa Xiao Long sedikit sombong. Xiao Long suka berjudi, tetapi keberuntungan judinya tidak pernah sangat baik. Dia hampir selalu kalah di setiap perjudian. Dia benar-benar menang kali ini, dan yang menang adalah Xiao Li yang tidak pernah berjudi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Setiap kali dia berjudi, dia akan kalah. Haha, memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Xiao Li datang, mengerutkan kening dan bertanya, tunggu, jangan bicara tentang hal lain, Xiao Long, kamu mengajari Xiao Yan untuk memperbaiki obat, tetapi kamu tidak ingin dia menjadi gurumu, apa maksudmu? Xiao Long buru-buru menarik Xiao Li pergi, melirik Xiao Yan yang sudah berada di kejauhan, dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar Xiao Yan, aku tahu, tidakkah kamu melihat naga petir menelan dan Lei barusan? Anda harus tahu apa artinya ini, artinya anak ini tidak akan takut dengan perampokan pil di masa depan. Berapa banyak apoteker yang terjebak di tempat ini dan tidak dapat naik ke level, bukan karena Anda tidak tahu. Selain itu, seorang apoteker kelas 9 hanya dapat memperbaiki obat untuk pertama kalinya. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan untuk memperbaiki pil wangu. Anda harus tahu bahwa saya hanya menyiapkan 3 set pil wangu untuknya. Kamu hanya menyiapkan 3 set ramuan obat wangu pil untuknya. Dia benar-benar membuatnya. Xiao Li sangat terkejut, dan segera mulai mengevaluasi kembali bakat Xiao Yan dalam pemurnian obat. Omong kosong, atau apakah kamu pikir aku akan memohon untuk mengajarinya? Jenius seperti itu, apakah kamu pikir aku memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Aku punya firasat bahwa di masa depan, keluarga Xiao kita akan menjadi brilian karena dia. Kamu sekarang mengerti niatku, sudah. Xiao Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Long sepertinya segera mengingat sesuatu, menoleh untuk melihat Xiao Li dan berkata, ngomong-ngomong, Xiao Li, apakah keanggotaan klan ini harus memakan waktu 3 tahun? Bisakah kamu membiarkan Xiao Yan menjadi klan terlebih dahulu? Xiao Long bertanya kepada Siang Xiao Li, jelas, Xiao Long ingin Xiao Yan bergabung dengan klan sesegera mungkin, dan kontribusi apapun yang dia buat di masa depan juga akan menjadi milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiao Li mendengar kata-kata itu, mempertimbangkannya sebentar, dan berkata, bukannya itu tidak bisa dimajukan, itu hanya sedikit merepotkan. Ini adalah aturan keluarga, aku khawatir para tetua lainnya akan keberatan. Penatua lain keberatan, omong kosong, omong kosong. Aku akan mengurus apapun, dan kamu akan memberi Xiao Yan keanggotaan klanmu sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, aku berencana untuk membiarkan Xiao Yan keluar untuk mengalaminya. Mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Li tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Memang, jika Xiao Long benar-benar mulai mengamuk, hanya sedikit orang di klan yang berani bersaing dengannya. Bagaimanapun, apoteker masih apoteker, dan mereka memiliki reputasi yang sangat tinggi tidak peduli di mana mereka berada status dan daya tarik yang kuat, belum lagi kekuatan Xiao Long di Doqi tidak lemah.
Xiao Li tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Xiao Long secara alami memiliki alasannya untuk masalah ini, dan Xiao Li juga mengerti di dalam hatinya. Juga, jangan lupa bertaruh, hahaha. Xiao Long mengingatkan Xiao Li dengan bangga. Xiao Li segera memutar matanya ke arah Xiao Long tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kebanggaan yang berbeda di hatinya, berbalik dan berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Long mengikuti dan berjalan di depan Xiao Yan yang masih berdiri di sana. Xiao Yan, omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, masih ada 5 tahun sebelum kompetisi tes untuk semua anggota klan Xiao. Anda dapat mempersiapkannya. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda dapat pergi ke gunung terdekat, untuk berlatih dan berlatih di klan. Ini bukan hal yang baik, tapi aku tidak bisa pergi denganmu, itu tidak diperbolehkan di klan. Luangkan waktu untuk bersiap, dan pergi dalam beberapa hari. Kata Xiao Long kepada Xiao Yan. Kompetisi tes ini memiliki posisi yang sangat penting di klan Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan memutuskan murid inti klan sebagai fokus pelatihan. Diselenggarakan setiap 100 tahun, dan sudah 90 tahun sejak Xiao Yan datang ke benua ini terakhir kali 5 tahun telah berlalu, jadi Xiao Yan masih memiliki 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji ini. Xiao Yan mengangguk, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uji coba ini, tetapi dia juga ingin melihat kekuatan junior lain di klan Xiao. Xiao Yan, kamu lelah setelah memurnikan pil obat begitu lama. Kembalilah untuk beristirahat dulu. Aku akan membantumu mendaftar sesegera mungkin. Juga, sepertinya Kaisar Ming datang kepadamu belum lama ini, tetapi kamu memurnikan obat-obatan pada saat itu, dia pergi lebih dulu. Xiao Long terus berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, akan lebih baik untuk mendaftar sesegera mungkin, tetapi Xiao Yan memikirkan aura pembunuh yang dia perhatikan ketika dia pertama kali memulai pelatihan, dan merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah untuk mendaftar lebih awal kali ini. Adapun mengapa Kaisar Ming mencarinya, Xiao Yan tidak mengerti, mungkin dia datang untuk memberi selamat kepadanya karena prestasinya dalam latihan pertamanya. Leluhur Xiao Li, leluhur Xiao Long, Xiao Yan pergi duluan. Xiao Long dan Xiao Li tersenyum dan mengangguk, Xiao Yan tidak menunjukkan rasa tidak hormat, yang membuat penilaian mereka terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi di hati mereka. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini, jangan lupa untuk subscribe, dan like. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.